Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Nabila, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta semester 2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Metodologi Tafsir Al-Quran. Selamat menyaksikan. Konsep pembahasan yang akan kita bahas mencakup 3 poin. Poin pertama, sumber penafsiran Al-Quran. Di poin kedua, kita akan membahas metode-metode penafsiran Al-Quran. Yang di poin ketiga, kita akan membahas tentang pendekatan atau corak Al-Quran. Selanjutnya, kita akan masuk kepada sumber tafsir. Sumber tafsir dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tafsir bil ma'thur. Yang kedua ada tafsir bil ra'yi, dan yang ketiga ada tafsir bil isyari. Pengertian tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan penjelasan dari Al-Quran itu sendiri, hadis Nabi, serta pendapat sahabat dan tabi'in. Cara ini membantu menjelaskan makna ayat agar isi Al-Quran lebih mudah dipahami dengan baik dan benar. Kita masuk kepada rujukan tafsir bil ma'thur, terbagi menjadi 4. Yang pertama, makna suatu ayat dalam Al-Quran dapat dijelaskan dengan ayat Al-Quran itu sendiri, sehingga Al-Quran menjadi penjelas yang terbaik. Kemudian yang kedua, hadis Nabi, yang mana fungsinya untuk menjelaskan makna ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada penjelasan dari para sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, penjelasan para tabi'in yang dianggap sebagai orang yang bertemu langsung dengan para sahabat. Pengertian tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan ijtihad untuk memahami makna ayat. Dalam cara ini, mufasir menjelaskan isi ayat berdasarkan hasil pemikirannya agar pesan dalam Al-Quran dapat dipahami dengan jelas. Kita masuk kepada rujukan tafsir bil ra'yi. Rujukan tafsir bil ra'yi ada pada ijtihad mufasir yang sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Dengan begitu, penafsiran dilakukan berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan yang melatar belakangi mufasir tersebut. Selanjutnya kita akan masuk kepada syarat ditolak dan diterimanya tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi dapat diterima dengan syarat tidak menafsirkan berdasarkan hawa nafsu, tidak memaksakan makna ayat, tidak menafsirkan hal yang hanya diketahui Allah, tidak digunakan untuk membela madhab tertentu, dan yang terakhir, tetap sesuai dengan kaidah syariat. Kemudian tafsir bil ra'yi yang ditolak yaitu tafsir yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Kita akan membahas dalil para ulama yang melarang penggunaan ar-ra'yi. Dalam surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan ad-dzikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Kemudian ada dalam hadis Nabi, man kadzaba 'alal Qur'ani min ghairi ilmin fatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya berada di neraka. Selanjutnya kita membahas tentang dalil para ulama yang memperbolehkan penggunaan tafsir ar-ra'yi. Terdapat dalam surah Shad ayat ke-29 yang artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran di dalamnya. Pengertian tafsir bil isyari. Tafsir bil isyari adalah cara menafsirkan dalam Al-Quran dengan mencari makna yang lebih dalam
tidak hanya berdasarkan arti yang terlihat secara langsung. Makna tersebut dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang luas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada jenis tafsir isyari. Yang pertama, isyari khafi, makna yang tersembunyi dan hanya dipahami oleh orang yang soleh, bertakwa dan berilmu. Kemudian yang kedua, isyari jali, makna yang jelas terlihat, terutama pada ayat-ayat kauniyah yang berkaitan dengan fenomena alam dan ilmu pengetahuan. Kemudian syarat diterimanya tafsir bil isyari. Syarat diterimanya tafsir bil isyari itu tidak bertentangan dengan makna zahir pada ayat. Maknanya benar, ada petunjuk dari lafaz ayat, dan ada hubungan yang kuat dengan makna asli ayat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas metode-metode penafsiran dalam Al-Quran. Yang pertama ada tahlili, ada ijmali, tafsir muqaran, dan tafsir maudu'i. Definisi dan karakteristik metode tahlili. Metode tahlili adalah metode tafsir yang menjelaskan ayat secara rinci dan mendalam, mulai dari kata per kata, susunan bahasa, sebab turun ayat, hukum, hingga hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian karakteristik metode tahlili. Yang pertama menjelaskan makna kata, yang kedua membahas balaghah, membahas munasabah ayat, membahas asbabun nuzul, membahas qiraat, dan terakhir membahas hukum dan hikmah yang berada di dalamnya. Kemudian ada kelemahan, kelebihan, dan langkah-langkah metode tahlili. Langkah-langkah yang pertama menjelaskan makna kata, kedua menjelaskan asbabun nuzul, menjelaskan munasabah, menjelaskan i'rab dan qiraat, menjelaskan balaghah, menjelaskan hukum fikih, dan yang terakhir menjelaskan makna umum ayat. Kelebihan, informasi sangat lengkap, pembahasan mendalam, dapat menggunakan berbagai sumber tafsir. Kemudian kelemahannya, pembahasan yang sangat panjang kadang tidak fokus pada satu tema, bisa bersifat subjektif. Kemudian pengertian metode ijmali. Metode tafsir ijmali adalah metode tafsir yang menjelaskan ayat secara singkat, ringkas, dan global. Tafsir ini disajikan secara singkat dan ringkas sehingga menyerupai terjemahan tanpa penjelasan yang panjang. Penyusunannya mengikuti urutan mushaf yaitu 30 juz serta menjelaskan inti dan maksud setiap ayat secara satu persatu. Ciri-ciri metode ijmali. Yang pertama, penafsiran mengikuti urutan ayat dan surah dalam mushaf Al-Quran. Kemudian ayat ditafsirkan langsung dari awal hingga akhir tanpa banyak perbandingan atau pembahasan yang khusus. Setiap kelompok ayat dijelaskan secara singkat, umum, dan menyeluruh. Beberapa kata dalam ayat digunakan sebagai penghubung antara teks ayat dan penafsirannya. Bahasa yang digunakan sangat dekat dengan bahasa Al-Quran, sehingga memudahkan pembaca untuk diikuti. Mufassir lebih fokus menjelaskan makna ayat daripada menyampaikan pendapat pribadinya. Yang terakhir, penjelasan diberikan secara ringkas dan tidak terlalu mendalam, meskipun pada ayat tertentu dapat dijelaskan sedikit lebih luas. Kelemahan, kelebihan, dan langkah-langkah metode ijmali. Langkah-langkah tafsir ijmali yang pertama, menafsirkan ayat sesuai urutan dalam mushaf. Yang kedua, menjelaskan makna umum setiap ayat, menyajikan tafsir secara sederhana dan mudah dipahami. Terakhir, menggunakan bahasa yang dekat dengan lafaz Al-Quran. Kemudian kelemahan tafsir ijmali, pemahaman ayatnya yang cenderung terbatas pada makna umum. Kemudian kurang memberi ruang untuk pembahasan dan analisis yang mendalam. Kelebihannya, penjelasannya sederhana dan mudah dipahami, minim atau terhindar dari riwayat Israiliyat. Yang terakhir, bahasa yang digunakan sangat dekat dengan bahasa Al-Quran.
Kemudian kita masuk kepada metode muqaran. Metode tafsir muqaran adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan berbagai tafsir, baik terhadap ayat, surah, tema tertentu, atau hadis, dengan tujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pendapat para mufassir. Menurut Muhammad Sirzin, perbandingan dalam metode ini itu dapat dilakukan dengan kitab suci agama lain seperti Alkitab dan Taurat. Kemudian karakteristik metode tafsir muqaran, membandingkan ayat, surah, atau tema tertentu dalam Al-Quran. Kemudian dapat menggunakan tafsir riwayat atau al-ma'thur maupun akal atau ar-ra'yi sesuai objek kajian tersebut. Yang terakhir bisa disajikan berdasarkan tema-tema tertentu. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, tafsir muqaran dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai penafsiran secara langsung. Kurang praktis karena membutuhkan banyak perbandingan dan perlu banyak waktu. Kita masuk kepada metode tafsir maudu'i. Metode tafsir maudu'i atau tafsir tematik adalah metode penafsiran Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang dimiliki tema yang sama dari berbagai surah, kemudian menafsirkannya berdasarkan kaidah-kaidah penafsiran serta tujuan-tujuan yang terdapat dalam Al-Quran. Karakteristik metode maudu'i: membahas satu tema atau topik tertentu saja, tidak mengikuti urutan mushaf. Penjelasannya bisa menggunakan tafsir ma'thur atau ar-ra'yi. Kelebihannya pada tafsir maudu'i, membahas suatu tema secara mendalam dan tuntas, mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema. Yang terakhir, kurang praktis karena membutuhkan kajian yang luas dan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, langkah-langkah metode maudu'i. Pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dikaji, mengumpulkan semua ayat, menyusun ayat sesuai urutan turunnya, menganalisis keterkaitan antar ayat dalam setiap surah, menyusun pembahasan secara sistematis, kemudian menambahkan hadis yang relevan jika diperlukan. Kemudian yang terakhir, mengkaji ayat secara menyeluruh dengan menyatukan makna umum khusus dan mutlak muqayyad. Pendekatan corak tafsir. Pendekatan tafsir adalah sudut pandang yang digunakan mufassir ketika menafsirkan Al-Quran dan kecenderungan atau fokus utama seorang mufassir. Di sini ada pembagian corak tafsir. Yang pertama ada corak fikhi, corak adabi, corak falsafi, corak ilmi, corak kalami, corak tarbawi, corak ijtimai atau adabul ijtimai, dan corak sufi. Yang pertama ada tafsir lugawi atau bahasa. Fokus utamanya pada tata bahasa Arab, makna kosakata, struktur kalimat dengan tujuan agar ayat dapat dipahami sesuai kaidah bahasa Arab. Kemudian ada tafsir fikhi, fokus utamanya pada hukum-hukum Islam, halal dan haram, ibadah dan muamalah dengan tujuan untuk menggali hukum dari ayat Al-Quran. Kemudian ada tafsir kalami, fokus utamanya pada akidah, keimanan, sifat-sifat Allah, masalah teologi Islam. Tafsir sufi, fokusnya pada penyucian jiwa, kedekatan kepada Allah. Sedangkan tafsir falsafi, fokus utamanya pada pemikiran filsafat, logika, kajian rasional tentang makna-makna yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Ada juga tafsir adabi, fokus utamanya kepada keindahan bahasa Al-Quran, sastra dan gaya bahasa. Tafsir adabul ijtimai atau sosial kemasyarakatan, kepada kehidupan sosial, permasalahan masyarakat. Kemudian tafsir ilmi, fokus pada fenomena alam, penemuan ilmiah dan hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan secara modern. Yang terakhir ada tafsir tarbawi, fokus utamanya pada pendidikan, pembentukan karakter, dan metode pembelajaran dalam Al-Quran. Kesimpulan,
Metodologi tafsir adalah ilmu yang membahas cara memahami dan menafsirkan Al-Quran secara benar. Dalam perkembangannya, terdapat 3 sumber tafsir utama, yaitu tafsir bil ma'thur, bil ra'yi, dan bil isyari, serta 4 metode penafsiran yang paling terkenal, yaitu tahlili secara rinci, ijmali ringkas, muqaron perbandingan, dan maudu'i tematik. Selain itu, tafsir juga memiliki berbagai pendekatan seperti lugawi, fikhi, kalami, sufi, falsafi, ijtimai, adabi, ilmi, dan tarbawi yang membantu memahami Al-Quran dari berbagai sudut pandang. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita, dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.